Oke, ketua kelas, siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardh binuri syamsi wa qamari abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Vina Safinatun Najah. Lutfia Fadilah. Itu aja. Yang putra? Ridho Zaki Hadi. Oke, izin MTQ. Udah makan siang semuanya? Udah, Bu. Kenapa telat tadi? Telat 10 menit. Hah? Berdandan. Besok nggak ada telat-telat lagi ya? Iya, Bu. Oke, belajar apa kita? Back to chemistry, belajar kimia lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengetahui apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, nih, Ibu udah punya orang yang akan Ibu tanyai. Ayo, ada Wahyu, ada Atia. Atia, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang KC dan KP. KC dan KP. KC itu apa? Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan KP tetapan keseimbangan tekanan parsial. Tekanan parsial. Oke. Hani? Keseimbangan homogen dan heterogen. Bagaimana yang keseimbangan yang homogen sama heterogen itu? Homogen itu dia fasa atau wujudnya sama. Kalau yang heterogen fasa atau wujudnya itu Berbeda. Yang sama berarti gas sama gas, seperti itu? Ya. Oke. Nah, karena rata-rata sudah mengetahui pelajaran sebelumnya, masih ingat pelajaran sebelumnya, mari kita selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Nah, kalau pada materi laju reaksi itu kemarin faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dalam reaksi keseimbangan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, coba diperhatikan nih, dua gambar di depan. Pernah melihat fenomena di depan? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada gas. Aksi apa yang diberikan? Guncangan. Ya, guncangan. Ketika botol minuman itu di-shake ya? Di-shake, apa bahasanya? Bahasa lainnya? Diberi guncangan ya, diberi guncangan. Nah, itu ketika kita buka tutup botolnya jadinya seperti gambar di ya, meledak dia, explode. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada gas, ya. Lalu apa lagi? Karena ada tekanan. Bagaimana tekanannya? Tinggi kah, rendah kah? Tinggi. Oke, apakah ia tinggi? Nah, kita nggak tahu ya. Nanti jawabannya ada pada kegiatan Anda semua nanti. Kenapa tekanannya itu rendahkah atau tinggi? Nah, kejadian tadi atau fenomena tadi itu berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan.
Nah, setelah nanti Ananda belajar mengenai faktor-faktor mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, Ananda semua dapat menganalisis asas Le Chatelier. Nah, itu yang mengemukakan mengenai pergeseran kesetimbangan. Lalu nanti Ananda juga dapat menghubungkan antara pengaruh dari faktor-faktornya. Di situ faktor-faktornya ada apa? Kelihatan faktor-faktornya? Ada volume, ada kesetimbangan, Konsentrasi, volume, suhu dan tekanan. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, ini Ibu mau jelaskan lagi tadi mengapa ketika kita buka tutup botolnya tadi itu langsung eksplod dia cairannya. Nah, ketika kita guncang, ya, ketika kita guncang itu terjadi reaksi setimbang. Tuh, 2NaHCO3 tanda panah bolak-balik, Na2CO3 ditambah CO2 menghasilkan H2O. Nah, coba dibaca, saat minuman dibuka, tekanan gas dalam botol berkurang. Jadi tadi jawabannya apa tadi? Ya, tekanan gas dalam botolnya berkurang sehingga kesetimbangan bergeser ke jumlah molekul gas yang lebih banyak. Nah, molekul gas yang lebih banyak itu di mana yang molekul gasnya? CO2. Dia berarti bergeser ke kanan. Kesetimbangannya bergeser ke kanan karena tekanannya berkurang. Nah, makanya ketika botolnya dibuka, CO2-nya itu langsung membuat cairannya itu keluar. Gasnya itu yang membuat cairannya keluar. Nah, jadi si tekanan ini merupakan salah satu apa tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi bagaimana dengan yang lain? Tadi ada apa saja tadi faktor-faktornya? konsentrasi, suhu, volume, tekanan. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan virtual lab, ya, virtual lab. Jadi lab maya. Ananda akan seperti praktikum, tapi praktikumnya secara maya, virtual. Nah, selama mengamati virtual lab itu Ananda akan mengisi LKPD dan membaca bahan ajarnya yang akan Ibu berikan. Sudah duduk berkelompok? Iya. Yang Ibu bagikan itu ada bahan ajar sama LKPD-nya. Bahan ajarnya sebagai referensi dan literatur nanti dihubungkan. Oke, jadi pertama Ananda mengamati dulu virtual lab-nya. Setelah itu diisi sesuai dengan yang ada di LKPD, kegiatan yang ada di LKPD. Lalu Ananda semua menyimpulkan sesuai dengan teori yang ada di bahan ajar, baru dipresentasikan di depan kelas seperti biasa. Oke, Ibu contohkan. Kita buka yang LKPD bagian halaman pertama, coba dibuka. Ya, itu pada kegiatan pertama itu apa? Kegiatan pertama tentang apa? Pengaruh perubahan konsentrasi. Oke. Nah, di situ ada kan tabel yang perlu diisi. Pertama apa? Warna mula-mula. Warna larutan mula-mula. Warna latar mula-mula. Aksi. Reaksi. Warna larutan satimbang. Ya, warna satimbang. Pergeseran arah kesetimbangan. Pergeseran arah kesetimbangan. Oke. Ibu contohkan satu saja ketika kita menambahkan NaSCN. Ya, ini kita tambahkan. Jadi pertama warna mula-mulanya apa? Warna mula-mulanya ini. Warna yang dalam gelas oranye atau coklat teh. Juga diperhatikan ini mana molekul yang banyak, si FeSCN2-nya paling banyak ya molekulnya warna merah-merah ini. Ya. Nah, kita tambahkan NaSCN-nya. In this case, the stress applied to the equilibrium system is an increase in the current. To offset this stress, some iron 3+ ions react left,
aksinya apa tadi? Menambahkan menambahkan NaSCN. Terus reaksinya seperti apa? Ya, bertambah ya. Bertambah molekul yang ya, bertambah molekul FSCN2. Terus warna saat setimbang? Oh, merah. Oke. Nah, berarti pergeseran kesetimbangannya kemana dia? Ke kiri nih. Shift left. Bergeser ke kiri. Nah, sampai di sini paham? Nanti yang selanjutnya kerjakan berkelompok. Oke, sudah? Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengaruh perubahan konsentrasi yang tadi. Yang saat ditambahkan Na, SCN, warna larutan mula-mula yaitu orange. Lalu aksinya bertambahnya FeSCN2+. Terus reaksinya berkurangnya molekul NaSCN dan warna larutan saat setimbang adalah merah dan pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Terus saat mengurangi ion Fe3+, warna larutan mula-mula yaitu orange, aksinya bertambahnya SCN+. Menambahkan I2, reaksi berkurangnya I, warna larutan saat timbang tetap ungu, pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Untuk tekanan atau kenaikan volume, warna larutan mula-mula ungu, aksi mengurangi I2, reaksi bertambahnya I, warna larutan saat timbang ungu agak pudar dari sebelumnya, pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Larutan saat setimbang coklat tua, pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Pada saat menurunkan suhu, warna larutan mula-mula coklat tua, aksi menurunkan suhu, reaksi berkurangnya NO2 dan bertambahnya N2O4. Warna larutan saat setimbang lebih pucat daripada sebelumnya, pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Oke. Aplaus dulu untuk semua ya. Oke, Ibu akan menjelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi, suhu, dan tekanan dan volume. Nah, pertama konsentrasi. Kita lihat dulu konsentrasi.
Ini kita tambahkan tadi si NaSCN. Ya. Ketika kita tambahkan NaSCN itu kesetimbangannya itu bergeser ke kiri. Nah, coba dibaca mengenai konsentrasi di modulnya. Apa bahasa dari konsentrasi itu? Pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, konsentrasi mana yang kita tambahkan? Yang kanan. Berarti yang ini kita tambahkan. Nah, bisa dilihat. Karena kita tadi menambahkan konsentrasi, sekarang kita mengurangi konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi dikurangi, maka apa? Bergeser ke pihak yang kita kurangi tadi. Sekarang kita mengurangi siapa tadi? Fe3+. Nah, si pergeseran kesetimbangannya bergeser ke Fe3+, ya kan? Bergeser ke arah yang kita kurangi tadi. Oke, menaikkan tekanan. Oke, coba dilihat. Ketika tekanan dinaikkan bergeser ke arah kiri. Ya kan? Nah, kalau dalam teorinya coba dilihat bukunya. Mau di buku, mau di bahan ajar, kenapa dia bergeser ke kiri ketika tekanan ditambahkan? Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien tapi kurang kecil. Mana ketika tekanan diperbesar akan kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Mana koefisien yang kecil? I2 kah atau 2I? Nah, kalau tekanan diperbesar, maka dia bergeser ke koefisien yang kecil. Makanya di sini dia bergeser ke arah I2 sebelah kiri. Jadi, coba simpulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada berapa? Ada 4. Ada apa pertama? Konsentrasi. Ya, konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, konsentrasi, coba sesuai teorinya tadi Ibu sampaikan, konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka dia bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau konsentrasinya diperkecil, maka bergeser ke arah pihak yang dikurangi tadi. Oke. Yang suhu. Jika suhunya dinaikkan, Maka ke arah endoterem atau reaksi yang menyerap kalor. Nah, kalau suhu diturunkan, Wahyu, suhu diturunkan ke arah eksoterem. Oke. Selanjutnya, tekanan dan volume. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Kalau tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Kalau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kalau tekanan diperkecil, koefisien yang besar. Nah, sudah bisa menentukan ketika ada reaksi tadi? Sudah bisa ya? Nggak boleh lah kayak gitu. Oke, kita sudah mendiskusikannya. Nah, jadi dalam tubuh kita juga ada nih proses keseimbangan, yaitu proses pengangkutan gas oksigen oleh protein hemoglobin yang ada dalam dalam tubuh. Jadi ketika kita menghirup oksigen, maka hemoglobin darah kita akan melekatkan ke gas oksigen. Jadi hemoglobin itu lengket sama oksigen, lalu membuat reaksi kompleks namanya oksihemoglobin. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, kerjakan soal evaluasi. Ya, voucher ya. Kerjakan saja. Tulis namanya ya. Aku kasih waktu 3 menit. Nah. 1 menit lah kurang. 1,5 menit. Nah, siapkan kelasnya ketua kelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim.